Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai para orang yang beriman. Hai. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Aina sautukum? Oke, siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat barokah fid dunya wal akhirah. Monggo ketua kelas untuk dipimpin doa bersama-sama. Siap, doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa rifqal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, semuanya. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya sesuatu. Di antara kalian ada nggak yang pernah tengok proses penyembelihan hewan kurban? Ada. Entah itu di sekolah, entah di musola, entah di rumah. Ada ya? Ada. Yang pernah tengok angkat tangan? Iya. Yang pernah tengok angkat tangan? Oke, hampir semuanya sudah pernah. Sekarang dari kegiatan itu atau proses penyembelihan itu, kira-kira yang sampai amati itu apa? Nyembelih Prosesnya, penyembelihannya? sapi. Sapi. Sapinya Pak, pemotongannya Pak. Nah, itu kan hewan halal untuk dikonsumsi ya. Kemudian disembelih. Nah, tujuan dari proses penyembelihan sendiri itu apa? Kalau sampai tahu? Biar halal. Biar halal. Biar apa lagi? Biar nah, jadi dari proses penyembelihan hewan itu satu, kenapa hewan kok harus disembelih terlebih dahulu? Itu kan juga halal kita konsumsi. Berdasarkan dari syariat Islam itu diajarkan kita juga harus mengasihi atau menyayangi hewan. Itu sebagai rasa hormat kita, sebagai rasa cinta kita atau kasih sayang kita kepada hewan. Kemudian dalam mengkonsumsi hewan, apapun yang kita konsumsi itu pasti akan berdampak. Maksudnya gimana? Dampak pada diri kita. Jika seseorang sering mengkonsumsi makanan yang tidak layak, satu dari segi kesehatan. Kalau dari segi tidak layak, dari segi apa? Haram. Itu juga akan mempengaruhi tubuh dan jiwa kita. Kok bisa? Ketika kita makan makanan yang haram, itu akan diserap oleh tubuh kita, ya kan? Diserap mengalir menjadi darah daging kita. Nah, ketika darah daging itu tercampur dengan barang-barang yang haram itu tadi, maka apa? Kita itu akan susah untuk berbuat baik, susah menerima kebaikan. Arab sholat itu kadang angel. Setelah kita belajar hal ini, kita bisa memahami konsep penyembelihan binatang sesuai dengan syariat atau ketentuan. Kemudian memahami syarat-syarat dari proses penyembelihan itu sendiri. Karena untuk menyembelih hewan itu enggak serta-merta langsung digorok, selesai. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipahami. Kemudian memahami pentingnya menyayangi binatang melalui syariat penyembelihan. Ya, itu sebagai wujud rasa hormat kita kepada hewan, walaupun hewan itu akan kita konsumsi. Mengerti ya? Oke. Sekarang kita tengok video pembelajaran bareng-bareng sampai amati. Kita pelajari bersama-sama. Almarhum Darmo Supito. 7 almarhumah Jinjem. Bismillahirrahmanirrahim.
sekalian, dua aliran ada yang memanfaatkan kita bisa lihat itu sudah menjadi tanda kalau sebenarnya sudah sempurna. Ya kita dua dari ini dari mana? Dalam penyembelihan hewan itu kan ada syarat-syaratnya. Ya Pak. Syarat-syarat yang harus terpenuhi. Apakah ini sudah memenuhi syarat-syaratnya? Ya. Syarat-syarat penyembelihan hewan itu apa? Syarat-syaratnya Nama Allah. menyebut nama Allah. Terus Namanya Islam. orangnya Islam. Oke. Terus oke, saya sebut dari awal ya. Ketika menyembelih, orang yang menyembelih itu haruslah sesuai dengan kriteria ya yang diajarkan oleh Islam. Satu, orang itu beragama Islam, nggak boleh nonis ya. Karena nanti ketika nonis, walaupun dia menyembelih dengan cara yang sesuai dengan video, tetap sembelihannya tidak sah. Karena apa? Non Islam. Maka syarat utama penyembelih haruslah seorang Muslim atau Islam. Kemudian balik, ya, mampu membedakan apa itu baik, apa itu buruk, tamyiz. Kemudian apa lagi? Berakal sehat, bukan orang gila. Walaupun KTP-nya Islam, kalau dia orang gila, dia menyembelih tidak sah. Dan yang paling utama tadi apa? Niat dengan sengaja dan baca doa Bismillahi Allahu Akbar disembelih. Itu syarat utama. Ketika itu sudah terlampaui, maka daging sembelihan hewan itu akan menjadi halal untuk kita konsumsi. Nah, paham ya? Paham Pak. Dari kanan saya, kelompok 1 temanya tentang, kalian cari aja dalil Al-Quran dan hadis tentang penyembelihan hewan ya. Mungkin 2 atau 3 ditulis, nanti ditulis terjemahannya juga ya. Untuk kelompok 2, mengidentifikasi syarat sah penyembelihan ya. Seperti tadi, orangnya, alatnya, hewannya, gitu ya. Kemudian kelompok 3, hikmah dari proses penyembelihan itu apa aja ya? Atau manfaat dari proses penyembelihan. Ini LKPD-nya ya. Ada 2, yang bawah itu tentang permasalahan atau studi kasus terkait penyembelihan. Nanti dipecahkan bersama anggota kelompoknya. Sekali. Nah, ini ada studi kasus toh. Bagaimana jika kita setiap pada bagian ini tersebut jadi langsung dikerjakan di sini. Nanti dipresentasikan hasil diskusinya terkait temanya dan juga yang ada di LKPD-nya ya. Ini bisa dipakai untuk presentasi ya. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang penyembelihan hewan. Wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadiluhum. Artinya, dan janganlah kamu memakan dari hewan yang tidak disebutkan nama Allah kepadanya. Pembelian ayam oleh Pak Aslim dengan memutuskan lahir ayam dianggap sah secara syariat Islam jika dilakukan dengan niat menyebut nama Allah dan darah setelah keluar dari tubuh ayam sampai habis. Oke. Bagaimana jika kita menyembelih kambing tidak pada bagian lehernya dan kambing tersebut mati karena kehabisan darah? Tidak pada bagian leher berarti bagian apa? Karena menyembelih harus di leher. Kalau tidak pada bagian leher, tangan, kaki, boleh enggak? Tidak. Tidak. Karena syarat nanti seperti yang dikatakan Mas Gata tadi, terpotong saluran tenggorokan atau saluran makanan dan pernapasan dan juga urat nadi yang seperti video tadi. Kalau itu terpotong maka sah, ya, dengan ketentuan syarat-syarat sebelumnya. Islam, balik, berakal, sehat dan menyebut nama Allah. Bismillah ya Allahu Akbar. Syariat penyembelihan itu adalah langkah-langkah atau prosedur yang diikuti yang sesuai dengan ajaran Islam, ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Itu namanya syariat penyembelihan. Kemudian manfaatnya untuk apa? Untuk menjaga kesehatan daging supaya halal dan bersih, ya. Kemudian menunjukkan kasih sayang kepada makhluk Allah dan menghindari sifat kasar dan menyiksa binatang. Kemudian menjalankan perintah Allah dengan penuh ketaatan. Salah satu syarat sah penyembelihan binatang adalah terputusnya dua saluran utama, ya, di leher hewan. Tujuan utama dari syariat ini apa? Bukan agar proses penyembelihan lebih cepat selesai? Ada yang jawab C? Gak ada. Yang jawab yang jawab B ada? Gak ada. Yang jawab C angkat tangan. Yang lainnya gak tahu. Oke. Jawaban yang benar itu adalah C, yaitu untuk mengurangi rasa sakit pada hewan dan memastikan darah itu nanti keluar sempurna karena urat nadinya terputus dua-duanya. Sekarang kita refleksi. Pelajaran penting yang kalian peroleh setelah mempelajari materi penyembelihan ini apa? Manfaat penyembelihan hewan. Manfaatnya apa aja tadi? Agar halal. Agar halal, sehat dikonsumsi, dagingnya berkualitas. Nah, kemudian apa lagi? Ada yang syarat-syarat mengetahui syarat-syarat sah penyembelihannya. Nah, itu ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa syariat penyembelihan hewan adalah proses atau prosedur atau tata cara yang harus kita ikuti dalam proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Itu ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, kurban dan akikah. Apa itu kurban, apa itu akikah, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dari sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Cukup? Sebelum kita tutup, nanti jangan lupa ya, buat langkah-langkah dalam peta konsep bisa dibuat menyerupai poster, menggunakan Canva seperti biasanya. Ya. Nanti kalau sudah bisa dikirimkan melalui Jabri WA ke saya. Oke gitu ya? Cukup ya? Cukup sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.